Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih menjelaskan adab-adab ad-daqiqah, adab-adab yang halus berkenaan tentang membuat ibadah haji menjadi lebih berkualitas atau haji khusus ya. Haji khusus yang dimaksud di sini bukan masalah tentang cepat atau mudahnya dia melakukan perjalanan ya, tetapi hal yang lain. Bukan berbicara tentang rukun, wajib dan syarat sah haji, tapi perkara bagaimana nilainya itu menjadi afdal, lebih utama. 1, 2 sudah selesai. As-salisu yang ketiga, at-tawassu'u fi zadi, yaitu berluas-luas di dalam perbekalan ya. Jadi ibadah haji itu berangkatnya bekalnya kudu banyak. Wah kalau gitu mah biasa, semua orang juga harus begitu. Nah ini maksudnya kenapa nih? Dan kepada apa ditujukan kok berluas-luas? Terusnya at-tawassu'u fi zadi, berluas-luas di dalam perbekalan, artinya biar banyak ya. Buat apa itu nanti? Apakah buat poya-poya di jalanan biar enak ya, kalau banyak kan gampang ya. Kemudian apalagi wa tayyibun nafsi bil badli. Ternyata tujuannya itu, dan hati yang bagus, tayyib, seneng, enggak geremet, dengan bil bazli, dengan mengeluarkan harta, jadi senang berbagi. Jadi banyak ongkos, banyak bekal dalam perjalanan haji itu bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi niatnya nanti di jalanan tuh buat berbagi. Ada yang butuh pertolongan dikasih ya. Seperti itu. Wal infaqi, dan memberikan infak. Kesempatan berinfak waktu ibadah haji. Min ghairi taqtirin wala israfin. Infaknya itu tidak mengeluarkan hartanya itu tidak taktir. Taktir itu lebih apa? Mau makan umpamanya bisa dipakai ayam, udah dipakai kriuknya aja. Kriuk ayam. Ini taktir namanya, mempersulit, mempersempit rezeki buat diri sendiri. Nggak tahu tujuannya apa. Mungkin buat kaya ke depan biar enak. Lah, sekarang dulu nikmatin. Nggak begitu juga hemat itu ya. Wala israfin, dan tidak pula berlebih-lebihan. Poya-poya. Apa tuh israf itu? Royal. Jadi perbekalannya banyak, namun hatinya kudu baik gitu. Gampang hartanya keluar untuk hal-hal yang baik ya. Dan ketika mengeluarkan harta tidak taktir, tidak pelit, wala israfin, dan tidak juga royal, tidak berlebihan. Wa a'ni bal alal iqtisad, tetapi iqtisad, ba ma'ad iqtisad, tengah-tengah, sederhana, hemat, mengeluarkan atas yang manfaat. Jadi jangan pelit sama diri sendiri, sama teman, itu takdir namanya. Dan juga enggak buang-buang sampai berlebihan-lebihan, israf namanya. Wa a'ni bil israf, yang saya maksud kata Imam Ghazali, al israf, berlebihan itu apa?
at-tana'umu bi atayibil at'imah, yaitu bersenang-senang ya, dengan berbagai macam makanan. Wa taraffuhu bi syurbi anwa'iha, dan juga berluas-luas bermegah-megah dengan minum berbagai macam alwan, berbagai macam warna-warni minuman. Jusnya macam-macam dibeli semua, makanan macam-macam dibeli semua, itu namanya israf. Kita perut kita emang ada berapa muatnya sih? Ala adatil mutrifin, sebagaimana adatnya orang kaya raya gitu ya. Jadi makanannya itu kalau makan nggak cuma cukup 1-2 lauk, udah kudu banyak lauk. Itu namanya israf, berlebih-lebihan. Udah kalau udah kenyang udah gitu, nggak usah berbagai macam yang diinginin. Itu namanya israf. Wa amma kasratul bazli, adapun banyaknya mengeluarkan harta dalam kebajikan, fala sarafa fihi, maka tidak ada istilah mubazir di situ. Izla khaira fis sarafi, karena tidak ada kebaikan pada hal yang mubazir, wala sarafa fil khairi, dan tidak ada istilah mubazir dalam kebaikan. Kalau kita memberi kepada orang untuk manfaat, infak, kebajikan dan nolongin, itu sekalipun banyak tidak disebut mubazir. Tetapi kalau buat makan sendiri ya, cuman memuaskan hawa nafsu saja, berbagai macam menu, tapi yang dimakan sedikit, itu namanya israf, mubazir. Ini yang selalu Abu Kiai Amir Hamzah pegang tuh. La khaira fis sarafi wala sarafa fil khairi. Garis bawahi, catat ya. Berarti orang maulid, wah itu mubazir, itu enggak ada istilah mubazir di dalam kebaikan. Buat tamu banyak harta yang dikeluarkan, enggak disebut mubazir. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa badluz zadi fi tariqil haji nafaqatun fi sabilillahi azza wa jalla. Mengeluarkan mau berbagi perbekalan di dalam perjalanan haji itu adalah nafkah, nilainya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagi kepada teman sejawat atau beda rombongan. Jadi jangan pelit lah, jangan pelit. Itu adalah nafkah fisabilillah, sama seperti dia ya, berinfak ya, orang dalam perang fisabilillah. Besar pahalanya. Bahkan dikatakan wadirhamu bisa ba'imi'ati dirhamin. Satu infak 1 dirham di dalam perjalanan haji itu nilainya 700 dirham di luar urusan infak dalam perjalanan haji. 700 kali lipat ya, 1000 sebanding dengan 700.000 di tempat yang lain atau di kesempatan yang lain. Nah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini kan kejarnya apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ridha Allah, semakin senanglah dia. Nah, itu semua terkait dengan ibadah. Ada event-event tertentu yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala lebih. Di antaranya adalah dalam perjalanan haji. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma min karamir rajuli thayyibu zadihi fi safarihi. Di antara kedermawanannya seseorang adalah bagusnya perbekalannya di dalam perjalanan. Jadi giliran
perjalanan di Royal sama teman-temannya, dia sering berbagi. Nah itu yang bagus. Jadi kalau kita pengen tahu teman kita ini pelit atau dermawan, lihat kalau dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan makan mojok sendiri, tahu-tahu setelah makan ya mulutnya ditutup, kayak orang lemes saja. Ntar giliran misa dijajan diri, dipuas-puasin. Begitu ketemu orang banyak ya batok di belakang. Gitu ketemu orang banyak ya udah kayak nggak punya duit ya, kayak miskin ya. Giliran ada orang gelar makanan di depan duluan, berkah ya. Situ yang berkah keluarin duit. Tuh ada model-model begitu tuh, lagi kumpul-kumpul nggak mau keluar, dia maunya pengen makan yang punya temennya. Kalau punya orang dia cepet banget, berkah tuh, dermawan, keluar dalil. Pada dia sendiri mah ya, pelit ya. Enggak tayyib nih orang, enggak tayyib. Wa kana yaqulu, adalah Abdullah bin Umar mengatakan, afdalul haji akhlasuhum niyatan wa azkahum nafaqatan wa ahsanuhum yaqinan. Mau tahu enggak haji yang paling afdal yang bagaimana? Kata Abdullah bin Umar, afdalul haji, orang haji yang paling utama adalah pertama akhlasuhum niyatan, yang niatnya paling murni, niatnya paling ikhlas. Udah fokusnya lillahi ta'ala, udah enggak embel-embel namanya pengen dipanggil haji, pengen dimuliakan enggak. Saya pengen melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhlasuhum lillah. Ingin melepas ya, ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Akhlasuhum niyatan wa azkahum nafaqatan, dan yang paling bersih nafkahnya, hasilnya dia mendapatkan itu nafkah dari jalan yang halal. Azkahum nafaqatan, dan dikeluarkan juga bukan dengan cara takdir, tetapi gampang keluarnya untuk kebaikan, untuk kawannya, untuk dirinya sendiri dia sederhana. Wa ahsanuhum yaqinan, dan yang paling bagus keyakinannya. Ya orang nggak bisa bagus yakinnya kalau ilmunya nggak bagus ya. Jadi tiga ini haji yang paling utama, kata Abdullah bin Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka atas dasar itulah sabda Nabi diarahkan, apa kata beliau, al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang diberkahi, haji yang mabrur, haji yang banyak kebaikannya itu laisa lahu jazaa'un illal jannata, tidak ada baginya ganjaran yang paling pantas kecuali surga. Jadi nggak semua orang berangkat haji itu mabrur. Yang afdalul haji ini, tapi kita husnuzon semuanya hajinya mabrur gitu. Faqila lahu ya Rasulullah ma barrul haji. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasul ya, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur itu? Apakah pecinya lebih mahal? Faqala tayyibul kalam wa it'amut ta'am. Lihat aja di situ tuh kalau udah pulang atau dalam perjalanan haji kelihatan ngomongnya bagus, senang memberi makan. Nah, itu dia tuh. Itu ujung-ujungnya. Kelihatan haji mabrur itu. Yang tadinya kalau ngomong, apa aja orang dimarahin ya, dimaki, galak sama orang, gampang banget itu menilai orang itu dengan sinis. Kata-katanya ketus, menusuk, galak.
begitu pulang haji ditata bahasanya, lebih banyak memaklumi, lebih memaafkan, adem. Kalau negara orang juga dengan bahasa yang persuasif. Nah, ini tanda-tanda nih. Kemudian juga udah bahasanya ngomongnya enak ya, tangannya murah lagi. Selalu berbagi makanan. Ah, kamu ngantuk ya? Oh, kurang gizi. Nih, jajan ke sono, ke kantin. Punya duit? Enggak. Ya ini kasih. Nah, kasihnya. Kok bukan duit? Ini suruh buang sampah dulu. Setelah itu baru dikasih. It'am, senang berbagi makanan. Nah. Masya Allah. Gampang cirinya ya. Ada santri mabrur, tahu santri mabrur? Nah, thayyibul kalam wa it'amut ta'am wa qalilun naum ya. Masya Allah. Baca hadisnya, bismillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata. Wa qila lahu ya Rasulullah ma barrul hajj? Wa qala thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Dah cukup segitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah بدوامك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم حالتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل وسامعني فيما مضى وما يأتي، فاكتبني في ديوان رسالتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء، فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. صلى الله عليه وسلم.